kesayangan saya ya. Mobil top 5 kesayangan saya, mobil top 5 saya yang agak mahal. Ini mobil GC8 Spec R tahun 95. Secara sasis 3 miliar ya. Sasis doang. Sasis doang. Terus 3 miliar. Secara mesin ini full spec. Jadi ini mobil kedua kupingnya kita ya. Ya. Jadi yang pertama kita mainnya OEM, bener-bener standaran pabrik, ting-ting, saya nggak mau apa-apain. Bahkan ECU-nya juga saya pakai standar. Terus ini yang kedua kita pakai yang racikannya Jepangnya Indonesia. Puspitek Jepangnya Indonesia. Ya, jadi ini kenapa saya buka dari sekarang videonya, karena bisa kalian lihat mobil ini di bawah harian masih enak banget. Nah, ini hari Minggu ya. Ya. Kenapa kita memilih hari Minggu? Karena supaya tidak ada macet, pada dikit oke lah. Nah, jadi mobil ini AC-nya juga udah dingin banget. Mobil ini baru keluar dari Om Togi itu sekitar 3 hari yang lalu. Jadi ingat waktu saya ada battle sama Sony yang VW Sirocco warna biru ya. Ya. Nah, waktu itu karena mobil ini tenaganya terlalu besar, jadi pas ditarik itu kan ini mesin boxer ya, kan kiri gini. Ya. Pas ditarik itu olinya pindah ke belakang, mundur. Jadi olinya nggak sempat naik, jebol. Nah, harusnya pada saat itu oil pan-nya itu ganti yang racing. Sekarang Merek Killer Bee, sekarang udah racing. udah racing. Iya, jadi karena saya bodoh-bodoh waktu itu ya, mau hemat nggak jelas kan, nggak ada otak kan. Mau Apa hemat. sih oil pan begitu doang 12 juta, om nggak usah lah, gue bilang nanti custom aja kalau ada waktu. Ujung-ujungnya keluar berapa duit? 180 juta. Waduh. Itu udah termasuk murah banget karena Om Togi nggak ngecas saya biaya perbaikan sama sekali ya. Bilang apa Om Togi? Thank you. Ya. Terima kasih Papi Togi. Gue udah bilang ulang-ulang, udah bosan dia. Iya. Jadi saya cuma beli spare part doang. Dibanding dengan Subaru yang lain, yang apa tuh? Yang full blade ya. Ya. Yang benar-benar bagus seperti saya tuh, saya berani bilang, meskipun saya udah 2 mesin, punya saya masih tetap lebih murah jauh daripada mereka semua. Iya. Jamin, kalau itu saya jamin. Makanya Pokoknya dibilang, kalau mahal nggak bakalan mau, Jackie. nggak bakal mau. Jadi yang pertama mesinnya hampir free kita bilang ya. Karena dari mesin yang versi 9 di GVF yang satu itu mesin balapnya saya pindahin ke sini. Akhirnya itu pecah. Terakhir yang kedua saya bangun sini. Nah, jadi yang di sini tuh jeroannya seperti bandulannya, crankshaftnya itu pakai billet. Stangnya juga pakai yang mahal lah ya, yang paling bagus kualitasnya. Pistonnya, jadi di sini jeroannya itu jeroannya dari Amerika semua, bukan jeroan dari Jepang. Kita mati nasi lah ya. Ya. Mati nasi. Dingin kali, masih pagi banget nih, dingin. Bukan jeroan dari Jepang. Jadi sengaja saya pilih Amerika karena satu, Amerika lebih murah, yang kedua itu Amerika tuh lebih gimana ya, lebih raw lah tenaganya, lebih berani ledak-ledakan. Jadi nggak ambil aman doang kalau Amerika. Nah, ini low boost ya. Nah, terus kalau takut kan kaget kan? Aku kaget. Jangan kalian. Ini low boost, masih ada middle, masih ada high, ya kan? Jadi mobil ini masih hitungannya Ryan. Meskipun kata Om Togi, setiap mobil yang keluar dari bengkelnya dia itu nggak ada yang namanya Ryan. Oke. Kalau dari Om Togi, cuma ya kita tahu diri aja lah. Si Rizky mau coba-coba sok kaya, nggak ada otak lagi. Low boostnya di berapa itu, Jack? Low boostnya di 0,9, high boostnya paling tinggi mobil ini di 1,4. Oke. Ya, 1,4 tenaganya yang didapatkan di mobil ini nyaris 400 wheel horsepower. Dengan bodi seringan ini ya. Bodi seringan ini aluminium. Terus kalian bisa lihat seat belakangnya. Plastik. Udah diganti yang plastik semua dari GOC, saya beli dari UK ya. Kenapa kemarin saya beli dari UK? Karena waktu saya beli mobil ini kan saya, kalau kata orang Medan tuh hohokun tuh namanya. Artinya apa tuh? Menggebu-gebu nggak jelas gitu loh. Pengen cepat-cepat jadi ya kan, alah nggak usah custom lagi, nggak tahan beli dari UK. Pengiriman 1 tahun ya kan. Ya. Udah datang mobil belum jadi, nggak ada otak. Barangnya tuh saya beli sekitar 30 jutaan nih, cover belakang ini.
Nah, jadi nanti buat mobil saya yang lain udah bisa saya cetak dari sini. Udah bisa bikin logo pengepul. Kerbau punya susu, sapi punya nama nanti. Ya, Jack, kalau mobil yang 2 pintu sama yang 4 pintu yang dulu kita bawa ke Lampung itu Jauh lah. power bandnya menang siapa? power band. Ah, Kalau power band sama ya. power band sama. Jadi mobil ini gue ciptain tuh power bandnya itu harus sama. Horsepowernya 2 kali lipat kan. Oh. Horsepowernya nyaris 2 kali lipat. Jadi gini, mobil ini bawaan aslinya itu mesinnya 2000 cc. Ya. Saya stroker ke 2500 kan. 2400 sekian deh. Naik ke 2400 sekian, final gearnya saya ganti 42, gearboxnya saya ganti yang 6 speed. Tujuannya apa? Tujuannya pas saya rolling start, mobilnya itu nggak lemot sama sekali, langsung torsi just gitu. Kau tahu gak mau aku tebak siapa kan? Tak lain tak Julius. bukan yang nggak ada lagi otaknya, itu Julius lah. Itu. Jadi hari ini untung dia selang radiatornya pecah kan, kalau enggak aku udah tempelin dia tuh. Nah. Iya. Ya, jadi hari ini mobilnya rosak ya kan. Kalau nggak rosak ada wes, nggak ada urusan. Hari ini harusnya jadi Emran, Jack. Jadi Emran, Kenapa nggak ikut? kau nggak bangun anjing. Ya, gue telat bangun. Ya, kau nggak bangun, aku juga. Kau telah datang, Ya. aku nggak bangun. Karena apa? Aku hari Jumatnya kita habis main kan. Ya, malam itu yang konten kemarin itu. Main tuh, habis itu aku bangun pagi karena kerja. Kalau kau kan enak tiduran. Kau bangun jam berapa kemarin? Gue kemarin edit tanya sama Ko Martin. Jangan alasan kau. Gue edit sama Ko Martin, gue chat sama Ko Martin sampai jam 3 pagi tuh, tanya Ko Martin. Jangan alasan kau. Iya. Kau ya udahlah, karena kau kan di YouTube juga kan, jadi agak santai. Kalau aku jadi kacung kupret gua. Yang penting kan gajinya, Jack. Gaji gak ada otak. Jadi mobil ini mesinnya udah nanti kamu shoot, turbonya masih pakai turbo lama, pakai dari Owen. Ya udah, jadi kita sekarang jangan ngomongin spek mesin lagi, pusing kali palaku rasanya kan. Yang penting gue tanya doang, ini bakalan ada yang mau lu upgrade lagi nggak nih? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi ini saya tugasnya tinggal rapiin doang, Rapiin body. ngerapin body. Jadi bodinya kemarin kan pasang sekedar ya, Ya. karena mau cepat-cepat ngejar cepat. Nah, kayak kamu lihat tadi, kacanya turun aja masih keset kan. Nah, itu motornya nanti akan diminyakin lah, karena udah motor lama juga, tahun 95 loh, gila. Jadi ini akan kita rapiin. Terus pintunya ini agak maju ke depan, kurang setel ke belakang. Jadi pas mau tutup itu kacanya harus naikin dulu baru tutup, itu baru pas. Salahnya siapa itu? Bang Parit. Bang Parit lah, nggak ada lagi otaknya tuh emang. Habis itu pintu yang sebelah kiri, kacanya terlalu maju ke depan, kurang mundur. Sama juga sini ya. Jadi kita pakai tol, naik ke tol baru. Nah, Bang, kalau kita punya mobil turbo begini, perawatannya gimana? Nah, itu jadi ini mobil tua ya. Ya. Ini bukan GTR R35 Nismo, bukan C63, bukan Ferrari. Jadi pertama kali kau cek setiap pagi itu kau cek olinya aja dulu. Cek oil stick levelnya berapa, habis itu cek air radiator. Itu wajib banget di mobil ini. Nah, terus ini mobil ada seputaran intercoolernya. Tapi karena pipa itu tabungnya bocor, dulunya orangnya itu pakai dari tabung wiper. Sama aja. Tapi saya udah beli yang khusus STI. Jadi kita pasang di sana di bengkel kita supaya lebih proper lagi. Jadi sekarang bagasi kadang-kadang masih ada bocor air. Jadi kemarin Putra bawa pergi cuci mobil, Bang, bagasi kau bocor air. Aku malas aja ngomong sama dia. Kau punya otak nggak? Mana tiba-tiba bocor air gitu pas cuci mobil kan? Emang karena aku semua baru, nggak ada lagi otak kau pun. Cuma aku diam-diam malas jawab dia kan? Iya pun. Kurang style, aku bilang gitu aja. Padahal kan dari tabung wiper aku udah tahu. Bodoh kali itu anak. Nah, terus kalau kamu bawa mobil turbo begini, apa aja harus kamu lakukan? Kalau kamu bawa slow, usahakan tuh RPM-nya itu jangan lebih dari 3000 RPM. Dan jangan under 2000. Bawa aja santai gitu. Kalau lu mau gas, gak bisa lu kayak NA langsung bejek gitu, gak bisa. Harus lu urut nih kalau mobil turbo beginian. Nah, kalau lagi gear, ini posisi gear 5 nih. Ya. Terus kalau mau kenceng gimana, Bang? Nah, bedanya nggak usah lu gas dikit lagi, langsung lepas ya. Jadi ya. Goblok, nih orang bahaya banget nih orang goblok. Kita lagi
contohnya ini contohnya rebet. Nah, rebet nggak bisa. Jadi lu gasnya sekali jadi. Tap, urut pelan-pelan, tes langsung. Itu kenapa ada suara teriakan "Net" gitu ya? Itu screamer turbo karena turbonya udah gede kan. 35 inch terus ya itu screamernya. Sisa dari suara yang dibuangnya dari dia. Nah, terus kalau kenapa bawa mobil begini lu masuk gearnya itu nggak bisa kayak NA, cedak, nggak ada. Jadi bawa mobil begini itu harus bawanya halus banget. Gimana caranya itu nggak boleh ada nyetak. Nah, jadi kalau bawa mobil begini itu caranya gimana? Setiap kamu mau shifting itu begitu kamu ngebut ya kayak aku tadi kan, begitu masuk di RPM ini kan 5.500 full boost nih Ya. 5.000 begitu dia udah mau masuk 6.000 langsung kamu shifting gasnya langsung polin nanti nggak apa-apa karena kamu harus tahu juga karakter mobil nih. Jadi di dynonya itu 5.500 nya ngepick tap, dia udah begitu 6.000-an dia udah mulai turun dikit. Nah pas momen dia turun itu kita masuk di gear, begitu masuk gear tap ke 4.000 lagi dong RPM, Ya. tenaganya naik lagi, langsung udah pick up lagi ke atas lagi. Nah itu makanya gua bawa mobil tuh nggak pernah jeduk-jeduk. Nah jedang, makanya kalau saya mau bawa mobil atau mau nge-drag gua tes dulu mobil 1 hari sebelumnya. Oh powernya di mana nih mobil nih, Karakter mobil gitu ya. karakter mobilnya gua harus tahu dulu semuanya. Kalau di saya begitu. Nah, ngomong-ngomong soal drag, Jack, Nah, ajarin dong cara start yang baik dan benar. start yang paling benar. Nah, Ya. kalau mobil ini nggak bisa gua ajarin. Kenapa? Ini kan ada launch controlnya. Oh, Ada ALS-nya. Iya, ada ALS-nya. Jadi tinggal gua nyalain ALS-nya. Hah? Ya udah tinggal gas doang kan. Lepas kopling udah selesai. Karena dia ada ALS. Kalau mau belajar di yang 4 pintu kemarin nggak ada ALS-nya. Nah, terus mobil ini tuh kita pakainya bannya pakai Dunlop di Reza ya. Ya. Jadi kenapa saya nggak mau pakai Advanova, nggak mau pakai Yokohama? Karena terlalu ngegrip. Jadi untuk astariknya itu nggak bagus. Oh, Gampang apa tuh? nanti kalahnya di Astana. Kalahnya di astarik gitu. Nah, terus kalau lu bawa mobil turbo begini jangan lu betot pol-polan terus. Jadi gas ngurut aja. Ini diurut aja larinya itu bisa 200 ngurut ya. Ya. Ngurut kita tes ya, kita cobain ya. Ini bisa kita naikin ke middle. Nih, klik ya. Klik ke middle ya. Ya. Jadi yang kemarin gua di terminal 3 kan gua mainnya di low aja kan. Ini yang naik ke middle lah kita. Oke. Kita lihat bedanya apa sih? Tunggu jalannya agak nggak bumpy kali. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bumpy banget ya. Nah itulah alasan. Jadi kalau ditanya sama C63 enak mana, kemarin gue bilang kan, ya kalian lihat sendiri loh. Bukan karena screamer turbonya, tapi karena tenaganya raw-nya itu loh. Karena ini mobil tua klasik, dia masih gak banyak elektriknya kan. Jadi apalagi ini kaki 4, ya udah enak aja gitu. Langsung berasa, wah inilah bangun mobil begini nih. Ya begini ini yang Ford nih. Wih, rame-rame nih anak diesel nih. Lagi trouble nih. Aduh. Nah, kalau tadi begitu shifting, gua gaspol, gua gaspol shifting begitu, apinya tuh 1 meter. Yang tadi itu, Boleh gue shoot nanti ya? nah, nggak ada. Hari piston rusak, Oh iya. nggak ada di otak kok. Harus sambil jalan soalnya ya? Sambil jalan. Jadi saya jarang-jarang tuh mau ngegas, gaspol, terus gua shifting jarang banget gua. Sayang coy, mahal. Cuman ini kan lagi kemarau-kemaraunya kan, ya udahlah gas lah. Nah terus ada boost meternya STI. Jadi kalau untuk water gauge, oil temp, gua pengennya clean begini.
selalu semuanya nggak keras kan. Iya. Nah ini coilovernya gue pakai dari BC, tapi sebelumnya udah gue dyno dulu. Shockbreakernya udah gue dyno, settingannya di normal. Settingannya di normal, terus bannya saya pakai Dunlop kan agak narik dikit tuh. Iya. Anginnya saya kasih agak kencang sedikit. Biasanya kan orang jadinya keras tuh, jadi ada settingannya saya lah, jadi nggak keras. Kalau narik kasih angin dikit dia pasti agak kandas-kandas begitu. Makanya saya kasih agak taruh di angin angka 35 kalau mobil ini. Makanya ada keras, ada stiffnya tapi nggak terlalu keras banget gitu, nggak kaku banget mobil ini. Joknya yang enak, Jack. Joknya enak, ini asli STI. Jadi jok asli STI, jok belakang udah saya delete, ganti yang cover itu semua. Ya udah menurut saya ini mobil CDM gue paling suka ini sih. Sangat fun to drive sekali. Sangat fun to drive. Makanya gue kalau Subaru suka banget GC8. Even yang seri lain gue gak demen ya. Gue sukanya GC8. Kalau kalian bilang Bang Jeki bilang karena Subaru gak punya yang lain, moncong kau. GDF aku punya. Apalagi GDB ya. GDB aku juga punya. GF8 aku juga punya. Tapi yang paling kucintai GC. Nah ngomong-ngomong GC8 lu, Jack, lu ada berapa total GC8? Yang 2 pintu. Yes. Yang ini gua ada 3 unit. 3 unit. Gua ada 3 Yang unit. standar, Racing sama 22B. Nah 22B mana nih videonya nih? Kau tunggu aja tahun depan. Pol, itu 22B itu ibaratnya kalau Evo kan apa ya? Tommy Mäkinen ya. Tommy Mäkinen. Tommy Mäkinen. Yang Evo 6,5 itu ya? Ya Evo 6,5. Tapi Tommy Mäkinen kan pabrikan. Kalau punya gua nih tuner in-house. Bukan tuner in-house. Handmade gitu lah ya. Handmade. Jadi tuner rumahan di Jepang lah, tuner rumahan Jepang. Jadi kita pakai dari mesinnya saya pakai dari Tommy Kaira. Ya itu thank you juga sama Andri itu karena Andri yang mendapatkannya semua. Itu Tommy Kaira kalau nggak salah 300 unit doang ya? Cuma 300 unit di dunia. Nanti nempel di 22B. 22B. Even sampai ecu-ecunya. Jadi saya nggak nyangka. Awalnya saya udah bilang, kan mobilnya udah males gue bangun kan. Cuma udah saya epoxy semua, nggak bakal karat lagi kan. Iya. Saya udah taruh di gudang doang. Jadi orang selalu bertanya, Jack lu punya 22B kenapa lu nggak mau bangun? Nah kalau 22B kenapa saya waktu itu nggak mau parah-parah bangun? Karena nggak mungkin gue masukin mesin 2000cc atau 2500cc. Jadi bisa dibilang tuh 22B itu kan sasisnya kan langka banget ya mobil gini ya. Iya. Sasisnya langka, habis itu mobilnya bagus banget. Colin McRae siapa sih yang nggak tahu gitu loh. Betul. Evo 6,5 paling mahal tuh TME, ya kan? Ya. GC8 paling mahal itu Colin McRae. Cuma kalau Colin McRae itu 3 kali lipat harga Tommy Mäkinen. Ya kan? Mobilnya lebih rare kan, lebih rare juga. Ya udah. Semua udah di tangan pengepul nih ya. Tangan pengepul, makanya saya bilang. Makanya saya pernah bilang di video saya sebelumnya, teman-teman lihat cari-cari deh kalau misalnya bisa dapat. Saya pernah bilang tuh di video saya bahwasannya journey saya itu buat ngecari mobil JDM itu udah finish. Jadi apa yang saya inginkan tuh semua udah tercapai. Ya udah balik lagi. Jadi awalnya itu begitu dapat Andri bilang, Jack, gua ada dapat nih mesin 2200. Tapi bukan copotan dari 22B, copotan dari GDB. Versi 7. Ya udah ambil Dri. Satu mobil semua barang-barangnya, copotan ya udah gue pindah. Dan sekarang lagi pengiriman nanti nyampe tinggal gue pasang aja selesai kan. Nah kalau dibilang Bang kenapa GDB masuk gini? GDB ke GC itu sama semua barangnya. Oh PNP. Jadi maksudnya itu GDB itu versi racingnya dari GC sebenarnya kalau masukin. Jadi kayak Astarik, Cobalt, lu ambil GDB masukin ke GC ini, STI-nya ya, STI tapi jangan yang biasa, jangan yang WRX. Lu beli yang di luar yang racing ukurannya sama. Nah itulah resep di mobil ini. Kaki-kakinya tuh semua full GDB. Oh gitu. Mobil ini kaki-kakinya full GDB, busi-busi gua ganti barunya STI. Terus linkage-nya semua saya pakai Hasport. Nah di mobil ini tuh mobil pakai hardin enak, AC-nya nyala, dingin. Ada audionya lagi. Audio ada juga meskipun cucu wow ya kan. Ya udah lah ya. Waktu itu gua pasang ini kan belum buka toko audio. Nah nanti ini mau gua delete nih, mau balikin standarnya di sini. Ya mau saya balikin standar. Terus liternya saya pindahin ke sana.
ngingek-ngingek. Iya. Karena kan presisi banget. Dia kayak ada kopong-kopong. Coba kau pukul-pukul itunya. Dia kopong-kopong, nanti saya masukin peredam tapi yang busa hitam. Masukin black flex, jadi supaya dia padat banget dan ringan banget, nggak sampai 1 kilo kok tuh barangnya. Tuh, kecil apaan, ada laci begininya. Nah ini kan masih kotor ya kan, tinggal dibersihin aja nanti saya bersihin beres deh. Terus ini kalau setirnya saya biarin deh, yang mau retak-retak begini biarin, memang ciri khasnya dia nih, mobil tahun segitu kan. Iya. Terus ini ada apa nih, cover-covernya belum tutup rapat. Nanti kita setting semua, kasih rapi. Pas gua terima udah senyum gua gitu. Enak kan 6 speed kan? Kalau kemarin yang 4 speed kita bawa ke Lampung merasa suka habis, nafasnya suka habis, terus di 140 kan gitu. Lu mau gas dulu baru lari ke 200 dia kan. Iya. Nah kalau mobil ini kemarin saya coba sama Joshua ya. Iya. Saya masukin tingginya. Mobil ini jarumnya tuh sampai sini, sampai tengah sini. Nah itu kemarin lari sekitar 260-an, RPM-nya masih di sekitar 4.000 di 6 speed. Gear 6 tuh masih 260-an. Gila, sampai muter gitu ya? Iya, saya muter gitu, Joshua sampai kaget-kaget. Oi, apa gitu. Itu seru juga sih kemarin tuh. Kalau aku sendiri di mobil ini udah ya tinggal finishing doang nih. Dan apalagi yang mau di-upgrade ya tentunya velgnya ya. Jadi sekarang velg kan saya pakai Kiwami ini. Iya. Jadi velg akan saya naikin ke Speedline nanti. Oh, Jadi wajib tuh ya? Wajib Speedline. Jadi kemarin saya naikin Kiwami karena memang ini ada dan di bengkel juga kan. Ngapain sih saya pakai ini yang bagus-bagus gitu. Nanti juga akan kotor sendirinya. Iya. Baret-baret, kusam lah segala macam. Makanya udah nanti udah selesai baru gua naikin Speedline. Jadi kita akan reveal finalnya mobil ini. Gitu loh ceritanya. Nah, nanti yang di display di bootnya initial D Ini dong. Wih deh. Ini harus cakep tuh. harus saya finishing dulu, bikin rapi semua. Nah, buat teman-teman tanggal 3 sampai 4 Desember langsung kamu ke Black juga di Cubic BSD ya. Ya. Jadi inisial D kita akan display full di sana. Inisial D kita akan display full di sana. Nah, kamu punya mobil yang pol-pol, kamu daftar ke Black Auto Battle. Black Experience. Black Experience. Nah, langsung kamu DM ke Bayu. Di sini namanya Bayu. Daftar ke dia, bang, gua mau masukin mobil gini, gua mau battle di sana. Ayo kalian battle lawan pengepul mobil. Wih. Cocok nggak rasa? Cocok. Dengar suaranya. Aduh. Jadi mau lihat mobil enak gak enak, pas lu bawa harian lu gas-gas gitu aja kelihatan sih suaranya. Iya. RPM-nya naiknya cepet ya kan. Ringan, jadi mesinnya tuh ringan banget. Nanti udah rain baru kita gas kali ya, full speed ya. Kita cari tol yang nggak bumpy. Ini tolnya bumpy banget nih. Iya. Aduh, banku. Nah, kayak ini kita bawa lari 120 harian yang enak banget kan. Ya. Saya juga bawa mobil nggak berani kencang-kencang, 200-an gitu-gitu doang. Itu kencang. 200-an, kalau enggak 180. Sekarang orang nggak tanya lagi, bang, Project MX nggak ada lagi. Lo tau orang tanya apa? Apa? Project Mustang mana? Mocong kau! Sabar. Sabar. Sarapan nih. Udah dikasih 1 kurang 1. Bang, MX-nya kok pakai buruhan, bang. Suka-suka aku lah, zaman itu aku modifnya begitu. Iya kan dulu kan begitu. Berarti dia belum nonton part pertama, komennya dia. Gak ada otak tuh memang. Kena main netizen. Nah, terus kan per depannya belum gua ceperin. Gua ceperin, nanti kau mau begitu juga, kasih tahu bapak kau nanti. Nah, terus koplingnya enak banget nih. Ini pakai OS Giken.
Oh iya, kau bawa mobil begini ya jangan sering-sering kau injak kopling. Oh iya dong. Jebol. Meskipun master koplingnya semua udah baru, jebol nanti. Jangan sering-sering kau gas. Gak ada lagi otak kau nanti. Seperlunya aja. Jadi usahakan jangan pas macet kau bawa mobil ini. Emang kaki nggak sakit, kantong sakit, kantong. Jadi mau berangkat cek waste dulu ya. Iya, cek waste dulu. Kalau kosong gas, kalau penuh jangan. Thank you juga buat Papi Togi, buangan knalpotnya tuh sama sekali nggak perih, nggak berasap, dan yang paling penting nggak mahal. Gitu. Nah, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog, ya kan? Jadi kita ada video, habis ini kita ada POV GTR Nismo, ada GT4 RS, cuma ada 3 di Indonesia. Wih, sombong kali sekarang kita ya. Oke. Itu bukan mobil aku, mobilnya Dewa Ruci. Siap. Ya, jadi kita akan POV mobil gituan, habis itu POV mobil modifikasi, ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram Pengepul Mobil. Kalau kau mau bangun audio di siapa? BBS with Pengepul Mobil. Oke. Towing, Pengepul towing lah. ngecat, Pengepul workshop. beli handphone, Simian. cocok kau rasa. Oke. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah. Tarik Jack. Nah, nggak bisa lah, ada mobil nanti. Ada mobil di belakangmu, ada mobil. Oke, kita gaskan palang lebar ya, biar nggak banyak sensor ya. I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get to rocket, it sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knock. Russell Wilson way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no trying to leave that gun around. In my teens we were acting up and running around.